Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini, saat ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, sumber pengharapan, sekaligus juga yang akan terus menuntun kita bertindak benar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, sebelum membaca, merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, kalau kami boleh menikmati hari yang Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Saat ini kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kami mau berproses dalam kehendak-kehendak Tuhan. Bawalah kami dan ajarlah kami untuk peka mendengar suara Tuhan, dan kemudian memberlakukan setiap firman yang kami dengarkan saat ini. Berfirmanlah Tuhan, dengan sukacita kami mau memberlakukannya dalam hidup ini. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pembacaan kita saat ini adalah dari Mazmur pasal 34 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-23. Mazmur 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23 dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana karena kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu.
Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada suatu hari terdapat seekor rusa yang berlari menuju halaman rumah di tengah hutan, di mana di sana ada seorang anak sedang bermain di dalamnya. Rusa yang datang tersebut kemudian mengaitkan baju yang dipakai anak tersebut ke dalam tanduknya, yang membuat anak tersebut kaget dan ketakutan. Lalu sang rusa pun membawa anak itu menjauh dari rumah mereka menuju ke perbukitan. Karena takut, anak tersebut terus-menerus menjerit sekuat mungkin agar terdengar. Ibu dari anak tersebut yang ada di dalam rumah mendengar jeritan anaknya dan langsung bergegas keluar untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ibu yang baru saja keluar dari rumahnya begitu terkejut melihat seekor rusa yang membawa anaknya berlari menuju ke arah perbukitan. Sang ibu ini mengumpulkan segala keberanian untuk menolong anaknya tersebut. Sang ibu bergegas mengejar rusa tersebut dengan penuh ketakutan dan kekhawatiran. Setelah beberapa saat ia berlari, sang ibu akhirnya dapat menemukan anaknya dalam keadaan selamat dan duduk di antara rerumputan tanpa mengalami cedera sedikit pun. Kedatangan sang ibu tersebut membuat anaknya yang tadi sedih, takut, cemas menjadi bahagia dan mengulurkan tangannya kepada sang ibu. Dan kemudian dengan perasaan gembira yang tidak terbendung, akhirnya sang ibu menggendong anaknya sambil meneteskan air mata bahagia. Setelah menenangkan diri, sang ibu bersama anaknya bergegas kembali ke rumah mereka. Saat di tengah perjalanan, sang ibu berhenti dan kaget melihat apa yang ia saksikan saat itu. Rumah tempat mereka tinggal tertimpa sebuah pohon besar yang membuat rumahnya roboh. Seluruh rumah menjadi rata dengan tanah karena tertimpa pohon besar tersebut. Yang membuat sang ibu ini akhirnya berpikir, jika saja ia dan sang anak masih berada di rumah saat hal itu terjadi, maka pasti mereka tidak bisa menyelamatkan diri. Sang ibu pun tertegun dan tak menyangka bahwa sang rusa tadi yang membawa ketakutan dan kecemasan kepada anaknya dan juga bagi dirinya telah menyelamatkan nyawa dia dan juga anaknya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari kisah di atas kita menyadari bahwa terkadang Tuhan memakai caranya yang unik dan tak terpikirkan oleh manusia untuk membuat manusia percaya cara Tuhan mengatur setiap langkah kehidupan kita itu dengan caranya yang memang terkadang terlihat, teralami dalam kehidupan dengan berbagai macam rintangan, hambatan, cobaan, agar supaya kita tetap berharap dan terus percaya kepada Tuhan. Dan dengan apa yang kita alami dalam hidup ini membuat kita tidak pernah berhenti untuk mengucap syukur atas segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Sebagaimana juga pembacaan kita saat ini dalam Mazmur 34 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-23. Tentang bagaimana pengalaman hidup Raja Daud yang kemudian menjadi kesaksian iman bagi banyak orang, termasuk saya dan saudara-saudara dalam kehidupan keberimanan kita. Olehnya, maka melalui pembacaan dan Mazmur Daud ini, maka tema perenungan kita adalah kecaplah dan lihatlah Tuhan itu baik. Saudaraku, Mazmur ini adalah suatu mazmur ucapan syukur kepada Tuhan yang telah membebaskan Raja Daud di masa lampau. Dan kemudian diceritakan terus-menerus agar orang yang mendengarnya terdorong, termotivasi
untuk mengambil keputusan yang sama seperti Raja Daud. Hal apakah yang dimaksud dengan memotivasi kita? Marilah kita melihat teks ini secara keseluruhan. Bahwa ada pengalaman Raja Daud yang luar biasa ketika ia dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Saul. Pengalaman ini telah membawa Raja Daud pada suatu kisah yang tak akan mungkin dilupakan olehnya. Yaitu suatu situasi yang benar-benar sangat merugikan dirinya dan mematikannya. Mari kita bandingkan teks 1 Samuel 21 ayat 13-15. Kisah Raja Daud yang menang perang, tapi kemudian merugikannya karena ia akhirnya dibenci Raja Saul. Hanya soal orang-orang di Israel yang menyambutnya bersama Raja Saul dan kemudian bernyanyi secara berbalas-balasan. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hal inilah yang membuat Raja Saul iri, menimbulkan kebencian dan ingin membunuh Raja Daud. Ia terus dikejar ke segala tempat dan akhirnya Raja Daud tiba pada suatu tempat di Filistin, yakni Gad, dan di sana ia ditangkap karena mereka mengenal dia sebagai orang yang membunuh pahlawan Filistin, yaitu Goliat. Tentu saja dengan ditangkapnya Raja Daud di Filistin, sepertinya akan menjadi suatu akhir kisah hidup Raja Daud. Tetapi ternyata tidak. Karena berpura-pura tidak waras, berpura-pura gila, karena takut kepada Raja Abimelek, maka Raja Daud menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggut, menjadi pintu keluar dari kematian Raja Daud. Ia dibebaskan, sebagaimana ungkapan ayat 15 dalam teks 1 Samuel 21. Raja Akis mengatakan, "Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku, supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku?" Kisah inilah yang kemudian menjadikan Raja Daud mengungkapkan mazmurnya kepada Tuhan dalam bacaan yang menjadi perenungan kita bersama. Penting untuk diingat bahwa mazmur ini dituliskan bukan untuk mengatakan bersyukur karena dia, Raja Daud, berpura-pura gila. Tidak. Tapi mazmur ini sebagai ungkapan syukur bahwa sekalipun ia pernah berpura-pura menjadi gila, tidak waras, dia melakukan kesalahan kebohongan, tetapi Tuhan mengampuni, mengasihi Raja Daud, bahkan ia diselamatkan oleh Tuhan. Melalui pengasihan Tuhan inilah Raja Daud mengungkapkannya di ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. I will bless Adonai at all times. Kata memuji diterjemahkan dari kata abarakah, barak, yang berarti diberkati. Jadi di sini kita melihat bahwa pujian Raja Daud karena dia diberkati oleh Tuhan. Diberkati karena dia dilindungi Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dan olehnya ia memuji Tuhan pada setiap waktu dan bukan pada waktu-waktu tertentu. Pada setiap waktu, bukan sewaktu-waktu. Pada semua keadaan yang dialami, bukan pada keadaan tertentu. Raja Daud kemudian melanjutkan syukurnya dengan ungkapan di ayat 3. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Pada ayat ketiga ini kita melihat penggunaan kata tithalel dalam terjemahan bahasa Ibrani dari kata halal yang diterjemahkan bermegah, mempunyai padanan kata yang sama dengan haleluya. Dengan demikian maka bermegah dalam Tuhan di sini berarti melihat ke arah Tuhan. Karena kata halal ini terdiri dari dua huruf konsonan, he dan lamet. Huruf he dan lamet ini pada aksara kuno Ibrani berbentuk seperti seorang laki-laki yang tangannya sedang menghadap ke atas dan tongkat seorang gembala. Dengan melihat ke arah Tuhan, maka Raja Daud mengungkapkan di ayat yang keempat bahwa orang-orang yang melihat ke arah Tuhan adalah orang-orang yang dituntun oleh Tuhan, dan olehnya dia harus memuliakan Tuhan
dan memasyurkan namanya. Suatu ungkapan untuk membesarkan gadol nama Tuhan dan meninggikan unaroma nama Tuhan. Hal ini dilakukan Raja Daud karena ketika ia mencari Tuhan, maka Tuhan menjawab dan melepaskannya dari kegentaran. Megu rotai dari kata megurah, ketakutan, teror. Jelas di sini bahwa Daud terlepas dari situasi yang mencekam, dari teror Raja Saul. Dan karena ia terlepas, dia terbebas, maka mukanya berseri-seri. Ungkapan kata yang digunakan adalah wena haru. Muka yang berseri-seri adalah muka yang bercahaya, muka yang bersinar, dan tidak malu tersipu-sipu. Itulah yang menjadi catatan di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Kemudian Raja Daud melanjutkan mazmurnya dengan membahasakan di ayat 7 sampai ayat 11 bahwa orang yang tertindas adalah orang-orang yang berseru, orang-orang yang malang, orang-orang yang menangis. Ani kara, orang yang takut akan Tuhan, orang yang berlindung pada Tuhan akan diselamatkan dari kesesakan. Sarotau, dari Sarah yang berarti kesulitan. Bahwa orang-orang yang berseru, orang-orang yang berlindung pada Tuhan akan dibebaskan dari kesulitan. Mengapa? Mereka akan dikelilingi oleh malaikat Tuhan. Kata dikelilingi dari kata wai halasem. Mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Mereka akan dikirimkan atau diberikan Tuhan malaikat. Bagi siapa? Bagi orang yang takut akan Tuhan. Dan mereka akan mengecap. Ta'amu dari kata ta'am, merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Ureu kitov Adonai. Mereka tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Yahseru kaltov. Tidak akan menyebabkan kekurangan semua hal yang baik. Atau tidak akan kekurangan sejahtera. Melalui pengalamannya itu, maka Raja Daud juga mengajak setiap orang yang percaya agar tidak melupakan prinsip-prinsip kehidupan tentang kebaikan dan kebenaran yang menjadi berkat bagi orang yang benar, serta peringatan bagi setiap orang yang hidup dalam kejahatan dan ketidakbenaran. Dan bagian ini tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab untuk mengingatkan anak-anak kita. Karenanya kita bisa melihat hal ini dengan jelas di ayat ke-12 sampai ayat yang terakhir, ayat 23. Bahwa barang siapa yang menyukai hidup dan mengingini umur panjang, maka ia harus menjaga lidah dan bibirnya dari yang jahat dan ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, dan berusaha mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Hal ini harus dilakukan karena mata Tuhan dan telinganya tertuju kepada orang benar. Kata benar di sini menggunakan kata sadikim dari kata sadik. Kebenaran dalam ungkapan terjemahan Ibrani sadik ini dapat diartikan sebagai kemampuan manusia untuk menangkap atau menjarakan sifat sisi kebinatangan dalam diri manusia. Karena terkadang manusia memiliki sikap-sikap layaknya seperti yang diungkapkan dalam kata sadik ini. Kof. Saudara-saudara, dan olehnya maka setiap orang yang berteriak minta tolong, pasti Tuhan menolong. Tetapi sebaliknya, Tuhan menentang orang yang jahat dan melenyapkan mereka. Orang benar akan mendapatkan pertolongan Tuhan sehingga dilepaskan dari segala kesesakan. Karena Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Raja Daud mengingatkan bahwa walaupun orang benar mengalami kemalangan, raot mengalami penderitaan yang banyak,
pasti Tuhan melepaskannya, membebaskannya. Umikulum yatsilenu. Pasti dilepaskan, pasti dibebaskan. Bahkan pertolongan ini dengan suatu jaminan bahwa tidak ada satu tulangnya pun yang patah. Dan hal menarik yang juga diungkapkan Raja Daud, bahwa jika ada orang yang membenci orang benar, maka mereka akan menanggung hukuman. Berbeda dengan orang benar yang bebas dari penghukuman. Inilah salah satu mazmur syukur Raja Daud yang menceritakan kebaikan Tuhan pada saat ia dalam situasi yang tidak menguntungkan. Bagi Raja Daud, pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupannya saat ia berseru, saat ia memohon, serta meminta pertolongan Tuhan. Dan dalam pertolongan Tuhan, Raja Daud merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Sehingga orang benar di tengah situasi yang mencekam sekalipun, dan dalam himpitan orang fasik, orang jahat, tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, olehnya melalui mazmur ini kita diajarkan untuk pertama memuji Tuhan pada segala waktu. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Sekalipun kita ada dalam situasi yang paling rumit, paling berat, sangat beresiko, ada dalam ancaman, ada dalam penindasan, dan rupa-rupa pergumulan hidup, kita jangan berhenti untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena dalam pujian dan syukur ada penyertaan berkat Tuhan dalam hidup ini. Berkat Tuhan yang bukan hanya sekedar terpaku kepada materi semata, tapi juga di dalamnya berkat kekuatan dan hikmat untuk terus kuat dan beriman di dalam Tuhan, dan percaya akan setiap jalan Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kedua, tetaplah bermegah dalam Tuhan. Karena bermegah, maka itu berarti kita mengarahkan pandangan hanya kepada Tuhan, tetap fokus kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Karena dengan percaya kepadanya akan menjadikan kita melupakan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Memfokuskan kehidupan kepada Tuhan akan membuat kita melupakan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Misalnya, orang-orang yang melukai kita, orang-orang yang membenci kita, ataupun orang-orang yang menyakiti kita. Hidup kita terlalu sia-sia jika kita lebih sibuk mengurusi orang-orang seperti demikian. Karena jika kita memberi kesempatan untuk itu, maka iblis yang menang. So, pandanglah kepada Tuhan dan percayalah akan jalannya yang mengatur setiap langkah-langkah kita. Sesulit apapun, pasti ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Ketiga, pertolongan dalam kehidupan kita tidak pernah terlambat. Selalu tepat dalam rancangannya. Rancangan Tuhan yang adalah rancangan damai sejahtera. Karenanya, carilah Tuhan selalu. Dengan mencari Tuhan, kita dilepaskan dari segala ancaman, termasuk juga teror dalam hidup ini yang bisa muncul dari orang-orang yang membenci kita, ataupun orang-orang yang pura-pura baik, tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pura-pura gila untuk mencari kesalahan dan kelemahan kita. Dengan mencari Tuhan, kita terlepas darinya dan menjadikan kita selalu memiliki wajah yang berseri-seri, wajah yang bersinar. Karena kita hidup benar dalam Tuhan, dan ini akan membuat kita tidak dapat dipermalukan oleh mereka. Keempat, setiap orang yang hidupnya takut akan Tuhan dijaga, dilindungi oleh Tuhan melalui malaikatnya. Dan oleh karenanya maka setiap orang yang takut akan Tuhan dan berlindung padanya
akan merasakan dan melihat kebaikan Tuhan itu di dalam hidupnya. Bahkan dengan tegas dibahasakan, kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam kehidupan ini. Kekurangan sesuatu yang baik juga mengindikasikan bahwa kita tidak akan kekurangan sejahtera yang berasal dari Tuhan saat kita hidup takut akan Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan. Jangan takut kekurangan, karena Allah sanggup mencukupkan apa yang kita perlukan di tengah-tengah hidup ini. Hal yang kelima, menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup yang benar mengingatkan kita untuk juga menjadi alat kesaksian. Sekali lagi, menjadi alat kesaksian, serta mampu mengajarkan kepada orang lain termasuk anak-anak kita untuk hidup dalam maunya Tuhan, bukan semaunya kita. Olehnya, maka kita terus diingatkan untuk tidak menjadi penipu dengan ucapan-ucapan dusta seperti yang seringkali lazim terjadi pada saat ini dalam dusta teknologi. Adalah sesuatu yang terkadang sulit untuk tidak tergoda melakukannya. Contoh praktis, so di mana? So dekat. So di mana? Sudah, so OTW. Hal yang keenam, berusahalah untuk hidup damai, hidup dalam damai, dan bukan hidup dalam perseteruan, pertengkaran. Jadilah pribadi yang membawa ketenangan dan bukan ketegangan. Saat situasi dunia sekarang ada dalam ancaman peperangan, maka kita berusaha untuk tetap hidup rukun dan damai. Ingatlah tulisan Daud dalam ungkapan Mazmur 133 yang menyatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Hal yang terakhir, hal yang ketujuh, jadilah orang benar yang berjalan di jalan yang benar dan yang terus-menerus hidup dalam kebenaran. Karena kita telah dibenarkan oleh Sang kebenaran yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga apapun yang dialami dalam hidup ini, terlebih hal-hal yang membuat kita terpuruk, tersudut, terjatuh, tidak akan melemahkan iman kita, tidak akan membuat kita berpaling dari Tuhan, tidak akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Malahan hal-hal yang demikian akan membawa kita semakin mencintai Tuhan, semakin percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Sungguh bahagia, bersyukur, bersukacita saat kami menerima kebenaran saat ini. Ajar kami untuk taat, setia melakukan firman. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, firman kehidupan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun langkah-langkah hidup kami untuk terus benar di hadapan Tuhan dan hidup bersama dengan orang lain di tengah-tengah kebenaran yang Tuhan ajarkan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengagungkan Engkau, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin.